Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya Muhammad Sofan dari Ma'arif Institute. Kali ini kita akan bincang-bincang santai dalam podcast YouTube Ma'arif Channel yang bernama Bifan Bincang Kearifan, yang membahas tentang isu-isu kemanusiaan, isu-isu keislaman, dan isu-isu keindonesiaan. Kali ini Ma'arif Institute mengundang seorang narasumber, seorang cendekiawan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Mas Budi Munawar Rahman. Mas Budi Munawar Rahman ini dikenal sebagai seorang tokoh intelektual muslim, seorang cendekiawan, bahkan beliau ini adalah salah satu murid terdekat Cak Nur, Profesor Dr. Nurholis Majid. Bahkan saking dekatnya beliau dengan Cak Nur itu, sehingga posisi Mas Budi Munawar Rahman dengan Cak Nur ini seperti halnya posisi Ibn Lurus yang sebagai komentator dari karya-karya besar Aristoteles. Dan Mas Budi ini juga seorang penulis yang karya-karyanya sudah banyak sekali dan bisa dengan mudah kita jumpai di toko-toko buku atau di dalam bentuk PDF, bisa kita cari dengan mudah. Dan salah satu karya monumental beliau adalah Ensiklopedia Nurholis Majid yang sudah 4.000 halaman. Dan kita sapa Mas Budi. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam, Sofwan. Kali ini kita akan membincang tentang satu tema yang penting sekali, yaitu passing over. Mengembangkan kesadaran spiritualitas. Apa itu passing over? Passing over sering dipahami sebagai satu aktivitas yang menyeberang dari satu budaya ke budaya yang lain, dari satu agama ke agama yang lain, bukan dimaknai sebagai sebuah pemurtatan, bukan, atau juga dimaknai sebagai mu'alaf, bukan, tetapi melintasi batas-batas agama untuk mempelajari tentang tradisi dan kearifan dari agama-agama yang lain. Begitu kita melintasi batas-batas agama, mempelajari tentang tradisi dan kearifan di berbagai agama itu yang sering kita kenal dengan istilah ziarah spiritual. Dan ziarah spiritual itu mengandaikan adanya kembali kepada tanah air, kepada agama semula dengan insight yang baru. Dan Mas Budi Munawar Rahman sudah mengembangkan konsep itu tentang passing over sudah lama sekali. Dan beliau ini juga sering melakukan kunjungan ke berbagai negara, ke Tibet, ke India, dan di tempat-tempat yang lain untuk menggali atau untuk mempelajari hasanah budaya dan kearifan dari agama-agama tersebut. Dan kemudian kembali ke tanah air menjadi seorang muslim yang saleh, tanpa harus kemudian mengendap di salah satu agama, menjadi Hindu, menjadi Buddha, atau menjadi Kristen. Tetapi Mas Budi kembali kepada agamanya, yaitu Islam, dengan insight yang baru, dengan perspektif yang baru. Nah, Mas Budi, ini terkait dengan passing over, kira-kira apa satu alasan yang bisa dikemukakan kepada pemirsa di sana, kan, terkait dengan passing over, mengapa itu penting untuk dilakukan? Oke. Ya, ini istilah dalam bahasa Inggris ya, passing over, coming back. Ini istilah yang ada di dalam studi agama-agama atau religious studies. Istilah ini sudah sangat populer karena ini adalah metode bagaimana orang bisa mengembangkan keberagamaannya dalam situasi agama-agama yang plural, yang majemuk ya. Nah, sebenarnya ini bukan istilah yang baru. Kalau di studi agama-agama tadi saya sebut ada istilah passing over, coming back. Di tradisi kita sebenarnya kita punya juga istilah namanya ziarah. Orang kalau ziarah
itu pasti kembali, nggak akan dia pergi berziarah kemana gitu ke suatu tempat dan kemudian tidak pulang, dia pasti pulang. Jadi passing over itu ziarahnya, coming back itu pulangnya. Nah, dari kata ziarah itu dalam bahasa Indonesia atau spiritualitas di Indonesia itu sudah termaktub di dalamnya ziarahnya atau menyeberangnya itu dan kembali. Nah, di dalam studi agama-agama, passing over ini metode yang penting sekali. Jadi mahasiswa-mahasiswa dalam jurusan perbandingan agama ini didorong untuk melakukan passing over. Bukan hanya belajar agama-agama secara teori ya, baca buku, begitu, kemudian menulis makalah, ujian. Dan pemahamannya hanya secara kognitif. Tapi dia perlu juga untuk ikut ya, mengenal ya. Jadi mulai dengan mengenal, memahami, ada mutual respect ya, menghargai, kemudian mutual understanding, memahami. Karena memahami maka menghargai. Jadi dimulai dengan pengetahuan, mengetahui, tapi kemudian juga menghargai. Dan yang lebih penting dalam proses itu adalah bisa merasakan. Merasakan. Jadi misalnya sebagai seorang muslim contohnya ya. Sebagai seorang muslim kita tidak punya tradisi meditasi yang intensif seperti dalam tradisi sebut agama Buddha, agama Hindu. Kita punya yang mirip-mirip itu ya, zikir, tafakur. Tapi sebenarnya beda gitu. Nah, untuk kita mengerti mengenai gimana sih meditasi di dalam agama Buddha, misalnya dalam agama Zen ya di Jepang. Nah, kita perlu belajar itu. Dan belajarnya bukan baca buku. Belajarnya adalah ikut praktek Zen itu. Dan sekarang di dalam studi agama-agama, cara ini penting sekali. Jadi bagaimana yang non-muslim mengerti bagaimana kalangan muslim itu kalau puasa sebulan tuh kayak apa rasanya, situasi batinnya, spiritualnya, atmosfernya. Nah, dia ikut puasa. Nah, itu hal yang sekarang banyak dilakukan oleh mahasiswa di studi agama-agama di universitas-universitas besar terutama ya, yang memang sudah mengembangkan suatu perspektif baru di dalam studi agama-agama. Bukan model lama perbandingan agama, membanding-bandingkan kemudian mengatakan agamakulah yang paling baik. Itu sudah tidak seperti itu lagi, sudah ditinggalkan. Nah, lebih memahami dan menghormati itu sekarang yang lebih penting. Oke, Mas Budi. Tradisi passing over ini kan seperti yang tadi Mas Budi sudah bilang, bahwa ini sesuatu yang sudah lama, gitu kan, bukan sesuatu yang baru begitu. Yang saya tahu dari tokoh-tokoh agama yang sudah melakukan passing over itu, misalnya sebutlah beberapa nama seperti Darasiko atau Inayat Han begitu ya. Atau Mahatma Gandhi begitu. Nah, karena ini sesuatu yang sudah lama, apakah para tokoh-tokoh dari kalangan Muslim sendiri, sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, apakah itu di awal-awal pertama dulu sudah pernah dilakukan oleh para mistikus? Oh, ya, istilah passing over ini memang sangat populer di kalangan mistikus ya, mistikus agama-agama terutama. Dan mereka punya suatu kecenderungan untuk melihat di agama lain apakah yang dia rasakan sebagai pengalaman religiusnya, pengalaman spiritualnya itu juga dirasakan oleh tokoh yang lain dari agama yang lain. Maka di situ terjadi interaksi, nanti passing over. Dan bahkan bukan hanya passing over dalam arti suatu laku, tapi juga dalam mengembangkan konsep agamanya sendiri. Nah, misalnya Sufisme ya, Sufi atau tasawuf itu di awal perkembangannya banyak sekali melakukan passing over kepada mistik Kristen, kepada mistik Hindu, dan itu memberi pemberkayaan sehingga kita sekarang punya yang namanya ilmu tasawuf seperti ini. Nah, itu dulunya sebenarnya dia merupakan suatu proses passing over, coming back itu. Nah, jadi kita
kita sebenarnya punya suatu tradisi yang kuat sekali karena perjumpaan-perjumpaan yang dilakukan. Misalnya contohnya ya, Fransiskus dari Assisi itu seorang tokoh santo dari Kristen, dari Katolik yang sangat dihormati di lingkungan Katolik, menjadi inspirasi bahkan sampai sekarang. Paus Fransiskus namanya sama. Paus Fransiskus sekarang baru mengeluarkan suatu ensiklik, jadi suatu ya sebut saja tanda petik macam surat atau fatwa gitu ya, yang diminta untuk diikuti oleh seluruh umat Katolik tentang lingkungan. Nah, itu namanya Laudato Si. Nah, Paus Fransiskus ini mengambil inspirasinya dari Santo Fransiskus. Santo Fransiskus menjadi seorang santo, menjadi mistikus. Dia sebenarnya mengalami perjumpaan-perjumpaan dengan banyak tokoh-tokoh di luar Kristen. Salah satunya adalah dia bertemu dengan Syamsuddin Tabriz, gurunya Rumi. Nah, perjumpaan itu saya kira memberi ya passing over kepada dia, sehingga dia sangat sangat terbuka, sangat menjadi inspirasi untuk kita membangun hubungan antar agama yang baik ya. Nah, tujuan passing over sebenarnya itu. Bagaimana kita bisa membangun suatu hubungan antar agama yang lebih baik. Wah, itu menarik sekali, Mas Budi ya. Tetapi yang saya lihat bahwa tradisi passing over ini hanya populer di kalangan mistiskus gitu ya, di kalangan sufi. Nah, apakah itu sangat mungkin dilakukan misalnya oleh tokoh-tokoh agama gitu ya di Indonesia misalnya untuk melakukan passing over itu sebenarnya apa perlu pembekalan apa seperti apa di tengah arus cara beragama yang begitu sangat ekstrim, melihat keyakinan kelompok-kelompok lain dengan menggunakan perspektif keyakinan agama sendiri, seraya menafikan keyakinan kelompok lain sebagai sebuah agama yang tidak mengajarkan keselamatan. Nah, passing over ini bagaimana supaya ini bisa dilakukan oleh kalangan agamawan atau mungkin bisa dilakukan oleh pemeluk agama, paling tidak untuk mengharmoniskan hubungan agama-agama seperti itu, Mas Budi. Ya. Jadi sebenarnya passing over sudah dilakukan pada semua segi dalam cara beragama, bukan hanya mistik ya. Dalam misalnya ini contoh Islam ya, dalam ilmu kalam itu terjadi passing over. Tapi passing overnya karena ilmu kalam itu ilmu rasional dalam bentuk intelektual. Jadi debat-debat dan perumusan ilmu kalam di masa klasik sangat diwarnai dari perdebatannya dengan kalangan Kristen yang memang punya penalaran cara bernarasi mengenai Tuhan dan soal Trinitas yang sangat rumit, dan kemampuan mereka membuat suatu kecanggihan dalam perumusan teologi itu dibawa dalam pertanyaan-pertanyaan kepada kalangan Muslim yang waktu itu belum terlatih. Nah, tapi pelan-pelan kalangan Muslim setelah belajar logika ya Aristoteles dan juga filsafat Yunani, mereka pun akhirnya mengembangkan ilmu kalam yang canggih yang seperti kita punya sekarang. Nah, itu passing over dalam bidang kalam ya. Dan beda kalau tasawuf dalam bidang yang terkait dengan rasa dan laku ya. Nah, di dalam fikih juga pasti ada passing over. Ada pengaruh-pengaruh dari kelompok-kelompok lain, kelompok Muslim atau bukan Muslim yang lain, kelompok Muslim yang lain atau bukan Muslim. Nah, pengaruh-pengaruh itu memberi warna ya dalam perumusannya. Tapi memang passing over yang paling memberi suatu perubahan itu adalah dalam bidang spiritual ya, spiritual. Nah, kalau kita punya istilah sinkretisme. Nah, sinkretisme ini passing over. Tapi kata sinkretisme terlanjur menjadi kata yang buruk.
seolah-olah itu mencampur aduk agama. Padahal bukan mencampur aduk agama, tapi dia membuat satu pemahaman keagamaan menjadi lebih matang. Apalagi dalam situasi yang terus berubah ya. Sehingga kita misalnya sekarang, bagaimana agama dalam dunia modern. Nah itu passing over sebenarnya, agama passing over kepada dunia modern. Nah ini menjadikan kemudian keberagaman kita bersifat modern, bisa merespon persoalan-persoalan sekarang. Nah itu passing over. Di sini kita sebenarnya mempunyai satu banyak manfaat ya dengan passing over itu, membuat agama itu tumbuh. Agama tidak mati ya sebagai suatu dogma yang sudah tidak bisa berubah. Dalam prakteknya agama itu harus berubah. Pemahaman keagamaan kita ya, bukan agama dalam arti yang paling qot'i begitu, bukan yang seperti itu. Tapi pemahaman kita tentang agama itu bisa berubah dan nyatanya memang selalu berubah. Oke. Pemahaman tentang passing over ini bukan hanya sekedar diwacanakan atau didiskursuskan ya, tetapi Mas Budi ini saya lihat sebagai orang yang sudah melakukan passing over. Ternyata passing over itu juga bisa dilakukan oleh siapapun, dan Mas Budi ini barangkali mungkin sedikit di antara mereka yang sudah melakukan passing over. Yang saya tahu Mas Budi ini sudah ke India gitu ya, belajar di Mount Abu, Brahma Kumaris, kemudian ke Tibet, melakukan praktek-praktek meditasi, tai chi dan lain sebagainya. Itulah mungkin bisa diceritakan Mas Budi pengalaman melakukan passing over seperti yang sudah Mas Budi lakukan, membawa satu tradisi pemahaman dari agama-agama yang lain dengan satu tujuan, ada kalimatun sawa, titik temu, dan itu hanya mungkin bisa bertemu di ranah esoteris gitu ya, bukan di ranah eksoteris. Mungkin bisa dijelaskan Mas Budi. Ya, kita mengetahui bahwa dalam agama kita ada sesuatu, ada mutiara yang tersembunyi yang kita tidak ketahui. Kalau kita mengenal orang lain, kita bisa mengenal diri sendiri. Orang yang tidak pernah bergaul dengan orang lain tidak mengenal dirinya sendiri karena dia tidak punya perbandingannya. Tapi kalau dia punya teman, dia punya perbandingannya. Oh, teman saya itu hebat di sini. Tapi sebenarnya saya juga hebat kalau saya mau mencari dan menemukan dan mengembangkan apa yang saya punya juga. Nah, itu gagasan sederhananya passing over seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebenarnya passing over itu memerlukan kemampuan untuk melampaui paham eksklusivisme dalam beragama. Kalau orang eksklusif, terlalu eksklusif, dia tidak bisa passing over. Dia harus membuka diri, punya kemampuan membuka diri menjadi lebih inklusif. Nah, itu passing over membutuhkan inklusivisme. Nah, hal yang menarik dari agama-agama, fenomena agama-agama ini adalah bahwa setiap agama itu selalu punya dimensi yang kuat, yang unik ya. Misalnya, agama Islam itu agama yang sangat kuat dan unik dalam soal kepasrahan kepada Allah. Dan agama Islam sendiri diberi nama Islam itu sebagai kepasrahan. Nah, jadi kepasrahan ini akan membawa orang kepada ketakwaan, rasa kehadiran Tuhan. Jadi agama Islam itu membangun spiritualitasnya dari kepasrahan. Nah, setiap agama selalu punya dimensi yang unik, yang kuat, yang telah dikembangkan dalam tradisi mereka ratusan tahun, ribuan tahun. Agama Kristen terkait dengan cinta. Agama Buddha itu misalnya bagaimana bisa keluar dari penderitaan dan mencapai kebahagiaan. Sehingga buat mereka itu semua orang berbahagia, semua makhluk berbahagia itu penting buat agama Buddha. Agama Hindu itu memikirkan tentang gimana bisa moksha ya, jadi lepas dari derita dunia ini yang terus-menerus berulang ya. Nah, jadi setiap agama selalu punya mutiara-mutiaranya itu.
yang unik, yang sudah berkembang. Nah, sebenarnya semua mutiara-mutiara itu ada dalam semua agama. Jadi karena kalau kita percaya bahwa semua agama ini pada dasarnya berasal dari Allah, ya, jadi seperti kata Rumi ya, jadi ada cermin dan cermin ini jatuh, pecah gitu ya, dalam pecahan yang kecil-kecil, dan orang beragama mengambil satu pecahannya itu dan dia merasa dia mampu melihat dirinya atau melihat kebenarannya, dan dia merasa kebenaran itu pecahannya itu dari satu cermin yang sama, dari satu cermin ya, tapi dia sudah pecah gitu. Nah, jadi setiap agama itu selalu membawa sebenarnya keseluruhannya itu, tapi dia karena dalam pecahan sehingga dia sebenarnya hanya bagian aja saja. Nah, jadi dalam bagian itu ada keseluruhan. Jadi sebenarnya dengan passing over kita bisa mendapatkan, misalnya satu contoh ya, mengapa saya begitu suka dengan passing over ke India ya, karena di India itu semua mutiara agama-agama besar ada di sana. Jadi bayangkan India ini negara di mana agama yang lahir dari tanah India itu kita bisa sebut Hindu, pasti Hindu. Sektenya ribuan, banyak sekali. Kita menyebutnya satu agama Hindu, padahal sebenarnya ada banyak agama Hindu, macam-macam ya. Agama Buddha berasal dari India juga. Agama Sikh yang lebih tua dari agama ini, agama Jain. Ini seusia dengan agama Buddha. Sebelum Masehi agama ini. Jadi di masa sekarang ada agama Sikh. Nah, jadi dia merupakan tanah dari banyak agama dunia ya. Agama Islam masuk ke India dan dia menjadi agama yang besar di India, nomor 2 setelah Hindu. Minoritas tapi banyak sekali, ada 160 juta Muslim di India. Nah, bayangkan 160 juta itu besar sekali. Tapi minoritas di tengah 1 miliar orang Hindu. Agama Kristen juga sudah ada di India sejak abad keberapa ya? Ke-7 kalau nggak salah. Bahkan mungkin lebih tua lagi. Agama Yahudi juga sudah ada di India. Agama-agama yang berasal dari Persia seperti Bahai ada di sana. Nah, jadi di sana itu subur sekali, tanah yang subur untuk perkembangan agama. Sehingga kalau kita belajar religious studies di India itu tempat yang cocok ya. Saya sendiri sebenarnya punya satu keinginan belajar studi agama-agama di India, tapi belum kesampaian. Sehingga saya hanya ambil course, ambil kursus, ambil pengalaman begitu ya. Itu berapa lama Mas Budi di India itu? Saya sudah 9 kali ke India dan kira-kira 1 bulan lah setiap datang. 1 bulan mempelajari satu hal. Misalnya yang paling saya terkesan sampai sekarang ya, pada agama yang namanya Jain. Jainisme. Jainisme ini agama yang sudah ada sekitar 200 tahun sebelum Masehi. Dan dia sama dengan Buddha. Ya. Jadi pada waktu ada Siddhartha Buddha Gautama, kemudian Sang Buddha mendirikan agama Buddha ini, ya, pada masa itu ada juga tradisi lain yang sedang tumbuh namanya Jainisme. Tapi beda dengan Buddha, Jainisme tidak keluar dari India. Dia ada di India saja. Dan sedikit ya, kalau Buddha keluar, terlempar bahkan keluar India, dan bahkan dia tidak menjadi besar di India, dia besarnya di tempat lain, di Tibet. Tibet kan negara lainnya. Di Cina, dan kemudian di seluruh dunia. Tapi kalau Jainisme dia di situ saja. Hanya sedikit orang Jain. Tapi orang Jain itu punya tradisi filsafatnya yang tinggi sekali. Nah, salah satu ajaran yang hebat dari Jainisme itu adalah namanya nirkekerasan. Nirkekerasan. Ini ajaran yang sangat mempengaruhi Gandhi, sehingga Gandhi dalam melawan Inggris dia tidak mau menggunakan kekerasan, tapi ya pokoknya aksi damai tanpa kekerasan sama sekali. Dan akhirnya Inggris menyerah pada kekuatan non kekerasan ini,
dan memberikan kemerdekaan kan kepada India. Tapi masalah muncul antara India dengan Pakistan. Mereka pecah ya, karena orang Pakistan nggak mau gabung dengan orang India. Nah, antara Jinnah dan Nehru ya, atau Gandhi ya, pada waktu itu Jinnah dan Gandhi, mereka nggak mau bersatu sehingga pecah dan jadi dua negara. Nah, tapi yang mau kita bicarakan di sini nir kekerasan itu. Nah, saya belajar banyak sekali dari Jainisme tentang nir kekerasan. Bayangkan, nir kekerasan mereka sampai mereka tidak akan membiarkan semut atau makhluk-makhluk kecil mati karena kita lewat begitu, keinjek atau apa. Jadi pendetanya itu selalu siap dengan sapu kecil gitu ya, kayak bulu ayam gitu, sapu kecil yang kalau dia lewat dia selalu akan bersihkan supaya semut tidak terinjak oleh dia. Orang Jain, nih tadi pendetanya yang lebih ketat ya. Orang Jain penganutnya, umatnya tidak makan makanan yang membuat hewan atau tumbuhan itu mati. Kalau vegetarian itu udah biasa, orang Hindu juga vegetarian, orang Buddha juga vegetarian. Tapi tidak makan makanan, misalnya sayuran yang kalau kita makan itu sayuran itu jadi mati, itu tidak ada di tempat lain. Itu hanya Jainisme. Jadi sampai tingkat seperti itu non-violence-nya. Nah, jadi saya belajar tentang non-violence pada orang Jainisme, dan setelah saya passing over itu melihat bagaimana keberagamaan yang non-violence, yang nir kekerasan itu dihidupkan oleh orang Jain, saya kembali ke Islamnya, terus saya merenung, sebenarnya di Islam itu non-violence juga ada. Cuma ternyata ini tidak hidup pada orang-orang Islam gitu. Orang Islam masih, bahkan sekarang kalau kita menyebut kelompok-kelompok ekstrim menggunakan kekerasan. Nah, kita sebenarnya mungkin harusnya dalam beragama itu sifat nir kekerasan itu harus tampil pertama kali. Nah, itu saya belajarnya dari passing over dengan Jainisme. Nah, jadi di dalam 9 kali saya ke India itu ada tema-tema yang saya dapat gitu ya. Ada banyak tema-tema. Kalau ada waktu kita bisa diskusikan itu. Tapi itu contoh kecil saja ya tentang nir kekerasan. Sesuatu yang sebenarnya sekarang juga mulai digali oleh kalangan Muslim ya. Misalnya beberapa tokoh ya. Gus Dur itu tokoh nir kekerasan di Indonesia. Oke, Mas Budi. Wah, saya jadi pengen ke India ini untuk melakukan passing over. Jadi kalau kita tadi mendengarkan uraian dari Mas Budi, betapa mereka orang-orang yang sudah melakukan passing over, jangankan kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup, pemeluk agama, kepada hewan pun mereka berlaku sangat-sangat hati-hati dan tidak ingin hewan itu terinjak kemudian sampai mati seperti itu. Ini berbeda dengan perilaku keagamaan yang ada di negara kita ini, di mana agama dijadikan sebagai alat untuk melakukan kekerasan, agama sebagai sumber konflik begitu. Dan ini Mas Budi, saya mau bertanya ini, artinya passing over itu masih dilakukan oleh segelintir elit agama dalam pengertian yang tadi Mas Budi bilang ya. Tetapi ini nggak bisa dilakukan oleh pemeluk agama yang cara pemahaman mereka terhadap agama itu masih dalam tataran eksklusif seperti itu. Jadi ini tantangan apa gimana Mas Budi? Corak keberagamaan umat Islam Indonesia ini kan lebih banyak sekali mereka menggunakan simbol-simbol kekerasan masih dalam dataran fikih yang sangat sangat standar sekali begitu. Melihat agama lain sebagai satu keyakinan yang dianggap mereka tidak mendapatkan satu jalan keselamatan dibanding agama sendiri begitu. Dan ini rentan sekali terhadap konflik.
betul, betul. Jadi prinsip dasarnya selama masih eksklusif dalam beragama, passing over itu gagasan yang aneh. Gagasan yang bahkan bisa dibilang oleh mereka sebagai sesat ya. Misalnya menyebut sinkretisme sesat. Hal-hal sederhana misalnya kan baru-baru ini Natal ya, mengucapkan selamat hari Natal itu sesat. Datang ke gereja itu sesat. Nah, yang begitu-begitu. Jadi itu karena eksklusivisme, menganggap diri sendiri paling benar, menganggap keselamatan itu hanya ada dalam agama saya, begitu. Jadi kalau dia bisa mentransformasikan dirinya dari keberagaman yang eksklusif menjadi inklusif, passing over akan memperkaya inklusivismenya itu, sehingga segala hal yang eksklusif di dalam keberagamaan kita, karena beragama kita itu kan sebenarnya warisan dari ratusan tahun tradisi ya, dan dalam tradisi itu eksklusivisme menjadi bagian karena konflik-konflik agama yang ada sepanjang sejarah ini. Nah itu prinsip pertama yang paling penting, sehingga kemudian kalau orang inklusif itu dia sangat terbuka. Kalau dia sudah inklusif dan sudah terbuka, melakukan passing over ini akan memberi suatu jalan ya, bahkan metode kalau itu satu hal yang dilakukan secara sengaja untuk mengembangkan keberagaman, karena keberagaman itu harusnya tidak boleh statis, dia harus tumbuh ya. Jadi ada pertumbuhan dalam keberagaman. Nah, salah satu cara menumbuhkan keberagaman itu adalah passing over. Passing over. Di dalam tradisi kita di masyarakat Indonesia, sebenarnya secara kultural tradisi passing over itu sudah ada. Misalnya ya, di kampung-kampung di mana misalnya sejak puluhan tahun, ratusan tahun kampung itu adalah kampung yang sifatnya plural, itu passing over banyak sekali dilakukan. Jadi misalnya kalau saya sering datang di kampung-kampung di Jawa ya, di pelosok, sangat pelosok. Biasanya di gunung-gunung itu, di kaki-kaki gunung itu. Misalnya saya pernah datang di Merbabu gitu. Di Malang juga di daerah-daerah di sekitar gunung-gunung di Kota Batu, Malang itu juga banyak kampung-kampung yang di situ masyarakat muslimnya dan masyarakat non-muslimnya itu boleh dikatakan seimbang, atau kadang-kadang malah kampung itu yang non-muslimnya lebih banyak gitu. Nah, dalam kampung yang seperti itu kita punya tradisi passing over yang kaya sekali secara kultural ya, bagaimana merayakan hari raya bersama ya. Kalau di Indonesia Timur, di Maluku misalnya, itu bahkan tradisi keberagamaan di kampung-kampung dibangun dengan persaudaraan antar iman. Itu namanya pelagandong. Karena kita punya saudara-saudara yang agamanya berbeda. Jadi ada masa di mana mungkin ratusan tahun yang lalu terjadi perpindahan agama, tapi karena sudah ratusan tahun dia menjadi satu kampung sendiri. Jadi kampung yang di sana dan kampung saya di sini, sebenarnya kita bersaudara. Walaupun di sana agama Kristen, di sini agama Islam gitu misalnya. Nah, itu pelagandong itu bentuk passing over yang dahsyat sekali karena mereka menghidupkan pelagandong itu dengan cara bahwa kalau misalnya di kampung saya yang Muslim ini mau membangun masjid atau sebaliknya juga di sana mau membangun gereja, pasti di antara kami ini akan memberi kontribusi, ikut membantu. Yang Muslim membantu pembangunan gereja, yang Kristen membantu pembangunan masjid. Nah, itu hal yang biasa ya di negeri-negeri, istilahnya kalau di Maluku itu, di Ambon, di Seram, dan di banyak tempat lain di Maluku yang praktek passing over itu, praktek ziarah itu sudah hal yang biasa. Nah, tapi karena agama ini semakin mengeras ya, ada eksklusivisme yang muncul sehingga kemudian
seringkali ada kelompok-kelompok baru yang datang yang mengkritik tradisi-tradisi ini. Menjadi bulldozer. Menjadi bulldozer. Oke, Mas Budi, ini menarik. Jadi memang di masyarakat-masyarakat tertentu, seperti tadi Mas Budi bilang di Ambon atau Maluku yang memang secara kultural satu tempat itu dihuni oleh beragam agama, sehingga praktek untuk melakukan passing over seperti tradisi pela gandong atau panas pela misalnya, kita pernah ke Ambon ya, Mas Budi ya, jadi ke Saparua, ke Nusa Laut, kemudian satu lagi ke Haruku. Jadi tradisi passing over memang di sana sudah dipraktekkan dengan baik begitu, terlepas dari konflik-konflik yang sudah ada di sana, karena memang pada dasarnya mereka masyarakat Maluku adalah masyarakat yang toleran, yang harmonis begitu. Karena ada faktor mungkin kepentingan politik sehingga ranah itu dibawa ke ranah teologi sehingga menjadi sangat sensitif begitu. Satu lagi nih pertanyaan Mas Budi, apakah passing over ini tadi seperti yang sudah Mas Budi jelaskan dengan baik bisa dijadikan menjadi salah satu cara misalnya untuk merukunkan kembali atau mencairkan kembali hubungan antar umat beragama yang akhir-akhir ini sangat mengeras sekali dan terjadi berbagai konflik dengan menggunakan bendera-bendera agama, dan ini tampak sekali di sejumlah tempat misalnya. Bisa nggak passing over dijadikan sebagai strategi untuk merukunkan kembali hubungan antar umat beragama ini? Bisa, dan itu yang dilakukan oleh teman-teman kita, para aktivis dialog antar agama, dialog antar iman, hubungan antar agama. Mereka punya istilah yang keren banget, yang ini sebenarnya passing over. Kita belum sebut tadi, namanya perjumpaan. Oh, oke. Jadi membangun perjumpaan. Nah, jadi sebenarnya itu passing over. Walaupun nanti perjumpaannya di level apa, tergantung sejauh mana kedalaman dari perjumpaan itu, sejauh itu sebenarnya kualitas passing over akan berkembang ya. Tapi perjumpaan itu sendiri itu sudah sebuah jalan ya, untuk membuat konflik itu menjadi berkurang ya, bisa dikurangi ya. Jadi misalnya ya, program-program teman-teman itu simple. Jadi perjumpaan dengan misalnya wisata rumah ibadah ya. Jadi karena kita ini Indonesia, negara Pancasila, ada 6 agama. Jadi misalnya ada satu program di mana kita mempelajari agama lain dengan mengunjungi rumah ibadahnya. Dan pesertanya dari 6 agama itu. Jadi ke-6 agama ini belajar 6 agama melalui kunjungan rumah ibadah. Ketika dia berada di rumah ibadah tertentu, agama A misalnya, dia akan mendapatkan penjelasan tentang apa itu agama A. Nah, jadi itu sudah pembuka pintu yang penting sekali, yang akan berbeda secara signifikan antara beragama yang eksklusif dengan yang nanti menjadi lebih inklusif. Bayangkan dalam kenyataannya di masyarakat kita itu banyak anggota masyarakat kita yang misalnya belum pernah tahu masjid itu apa. Dia tidak pernah punya pengalaman sekali saja dalam seumur hidupnya mengunjungi masjid kalau dia bukan Muslim, atau mengunjungi gereja kalau dia bukan Kristen, dan seterusnya. Nah, dalam pengalaman perjumpaan teman-teman ini yang dilakukan oleh para aktivis antar iman ini, mereka mendapati banyak sekali peserta yang mengatakan, saya baru pertama kali loh masuk gereja, saya baru pertama kali loh masuk masjid, masuk vihara, dan seterusnya. Jadi itu pengalaman yang penting sekali, karena ternyata masuk gereja, masuk masjid, masuk vihara itu sesuatu yang damai, begitu, bukan sesuatu yang menakutkan. Nanti saya agama saya terpengaruh gitu. Ternyata enggak. Bahkan kita bisa berdialog, bisa memperkaya diri ya.
ketika kita bertanya kepada misalnya Bante ya, biksu yang ada di vihara, kenapa pada orang Buddha meditasi itu penting? Ya? Dia terangkan dengan bagus sekali. Oh, kalau begitu sebenarnya meditasi itu mungkin akan membantu kita untuk ketenangan diri, untuk peace of mind, ya, pikiran yang damai. Nah, saya bisa mendapatkan meditasi itu bagaimana caranya ya dari agama saya. Nah, itu passing over sudah mulai terjadi. Sampai kepada hal-hal yang kompleks ya, yang rumit ya. Misalnya kalau perjumpaan itu misalnya agama tertentu menceritakan tentang bahwa kami sangat concern dengan soal lingkungan hidup ya, bagaimana kita menjaga lingkungan hidup ini supaya betul-betul memberi kehidupan ya kepada kita ya, tidak membuat bencana seperti kerusakan lingkungan hidup. Nah, apa yang dilakukan oleh misalnya rumah ibadah ini atau kelompok ini itu, nah, kita bisa belajar dari situ. Nah, saling belajar ini yang penting dalam proses perjumpaan itu. Jadi passing over itu hanya istilah yang diciptakan oleh para ahli dalam studi agama-agama, yang sebenarnya istilah itu ada padanannya dalam bahasa kita yang sederhana ya. Kita bisa pakai istilah ziarah, kita bisa pakai istilah perjumpaan. Nah, istilah apa lagi lah yang itu merupakan bahasa-bahasa populer yang kita pakai ya. Dan dalam kenyataannya passing over itu memberi kesadaran, pengetahuan yang lebih baik, dan juga akhirnya kita menghormati. Mengapa di Indonesia Timur misalnya mereka yang punya teman atau punya saudara yang berbeda agama, mereka tahu bahwa mereka harus respect ya. Jadi misalnya ya, kalangan Kristen misalnya sebut saja di Nusa Tenggara ya, di Flores gitu misalnya, mereka tahu bahwa kalau ada teman, ada saudara yang bukan Katolik ya datang ke rumah mereka, nah mereka kalau menyajikan makanan, mereka harus menyajikan makanannya yang halal ya. Makanan halal itu sesuatu yang sudah disadari oleh kalangan Katolik di Flores, yang harus mereka sajikan kalau ada saudara, ada teman yang Muslim datang. Dan bahkan mereka sudah punya kearifan, mereka memisahkan alat masak yang biasa dipakai sehari-hari oleh mereka sendiri, dan yang mereka akan pakai kalau ada saudara atau tamunya yang Muslim datang. Nah, itu kearifan lokal yang merupakan buah dari passing over. Jadi udah sampai sejauh itu ininya ya, tradisi toleransi muncul dari perjumpaan antar agama itu di dalam budaya Indonesia yang sangat beragam ini. Wah, luar biasa, kita mendapatkan banyak sekali perspektif dari Mas Budi Munawar Rahman. Memang passing over itu sebagai sebuah istilah belum banyak dipahami oleh masyarakat secara umum, hanya populer di kalangan para akademisi atau mungkin elit-elit agama itu sendiri. Tetapi dalam realitas empiris, prakteknya seperti tadi disampaikan oleh Mas Budi, banyak sekali perjumpaan-perjumpaan kultural, perjumpaan iman itu sudah dilakukan oleh masyarakat-masyarakat tertentu, baik tadi Mas Budi bilang di Indonesia bagian timur, juga di Maluku, di Ambon, mereka sudah melakukan itu dengan melandaskan pada satu tradisi mereka, yaitu pela gandung atau misalnya panas pela begitu. Nah, Mas Budi ini seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa beliau ini bukan hanya sekedar
memberikan hasanah keilmuan terkait dengan passing over, tetapi beliau ini juga mempraktekkan passing over itu. Beliau sudah mengunjungi ke berbagai negara untuk belajar tentang tradisi agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, dan tidak lupa kembali kepada tanah airnya sebagai seorang Muslim. Dan Mas Budi ini adalah seorang Muslim yang saleh, karena beliau ini juga khutbah Jumat juga. Dan kalau ada agama lain, pemeluk-pemeluk agama yang lain, yang mereka itu agamanya ingin dibicarakan oleh orang luar, mereka percaya kepada Mas Budi yang sudah diperkaya dengan tradisi dari berbagai agama-agama. Ini menarik sekali, dan rasanya banyak hal yang masih ingin saya gali dari beliau, tapi kita dibatasi oleh waktu. Suatu hari nanti kita akan berbicara tentang agama secara spesifik, misalnya bagaimana menggali tradisi dari agama Hindu, dari agama Buddha, dari agama Kristen, atau dari agama Islam ini bersama Mas Budi lagi. Dan terima kasih, kita udah dibatasi oleh waktu, Mas Budi. Terima kasih sudah bisa hadir di Ma'arif Institute ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan tema yang berbeda. Dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.